sebutan Pulau Seribu Pura, yang erat kaitannya dengan keberadaan pura yang di mana setiap jengkal tanah di Pulau Bali terdapat bangunan pura. Keberadaan bangunan tempat suci tersebut sebagai istana para dewa, sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat 3 jenis pura besar yang disucikan oleh umat Hindu secara umum, yaitu Pura Satkahyangan, dan Kahyangan dan Kahyangan Jagat. Salah satu Pura Kahyangan Jagat yang ada di Bali yaitu Pura Kahyangan Jagat dalam Purwo Kubon Tinggo. Pura Kahyangan Jagat dalam Purwo Kubon Tinggo terletak di Desa Adat Kubon Tinggo, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Keberadaan Pura Kahyangan Jagat dalam Purwo Kubon Tinggo tidak terlepas dari perjalanan Maharesi Agung yang bergelar Maharesi Markandia, serta resi-resi lainnya yang termuat dalam Purana, Prasasti, Usana, Babad, Pemancanggah Tatwa, serta adanya petunjuk niskala pada saat puja wali di Pura Kahyangan Jagat dalam Purwo Kubon Tinggo. Serta nama Kubon Tinggo tercantum dalam Babad Arya Tabanan, koleksi Gedong Kirtayasa Singaraja. Zaman-zaman termasuk kunci megalitik itu di abad kedua, terus benten para maharsi jago pacang kanuju Batu Garu ring dari kalana satenide memargi melalui Wanoklon seni sampun adoran itu sini wau niko rares idong wentana suatu apisan gena merabas puniki nadena Wanoklon puniki termasuk alas niki rares wentan niki enta saten tonggak daripada sani ke bawah puniki tonggak bun yang besar besar. Raris sampun wenten tunggak pun puniki ring bala wadwan ide banyak ide Maharesi saning iringan Maharesi puniki ya termasuk punika Pancaresi. Kalau dari kalau dasna tene dan makaryo iki genah yang sekali mangkena makaryo kemah termasuk ke kubu ataukah gubuk-gubuk gentan niko cikal bakalnya niko sampun antena kesuwen-suwen puniki maka di jagat Bali niki ditaklukkan oleh semeton para Arya termasuk dipimpin oleh lebih ulun Ida Raja Meda. Sampun raris natena aman niku aman ring jagat Bali niku raris ngwentanan pah-pahan lokasi atau utawi genah niku raris tapi pegulun leluhur titiang peniki idok dari kencang ki boleh bawa bagian ring tabanan ke ya sane versi sane Malaysia ke kairingan untuk banyak pajak itu puniki 40.000 orang tahu sami Malaysia terus ngerencana nantinya menata rencana pandangan puniki santukan harus di kewentanan renjaga puniki antara Raja Bali pertama termasuk Sri Kenopakisan puniki yang sapunaki do pekayondo kembali dipanggil oleh ulun Senjang Sri Magadanado punika ke Klungkung ke Raja
Bali yang pertama itu pada terus biasa nih mau ya napi pekayon raja itu terus ke bawah nanti dari Majapahit puniki wenten sesuatu uru arah karena kawisesan itu Sri Manggadanato puniki dengan sendirinya Ida Sri Manggadanato puniki keutus mereka ke Majapahit untuk melihat kewentanan mereka Gumadi Prasetyo Man. Lalu sudah lungo mereka ke Majapahit, lungo mereka itu ke Majapahit dengan kenyataannya mereka dan wentan nanti dan wentan sebenarnya sekali titah itu Raja Bali itu Uruwara tentu sebenarnya dan wentan itu memang betul-betul kanton aman lah. Kanton aman pun itu dengan sendirinya tidak kanton mengadakan melaksanakan pesta natin pengamanan itu. Jadi sudah kembali ke Bali bahwa melakukan istana melaporkan bahwa utusan itu tidak termasuk utusan melaporkan bahwa di Majapahit itu aman, tidak ada apa-apa. Kalau dari harus natin Rain Ido puniki yang menawi niko kayun raja yang ada yang mengadakan seperti tipuan. Yang kanton itu ada waktu di Bali niki kan raja niko kan tidak berani mengambil Rain Ido niko kenten. Kita ambil Rain Ido niko Rabian sarang biasa keturunan niko Sri Aryo ke Pakistan. Karena ambil Rain Ido niki tanpa musyawarah dan tanpa musyawarah niki Ido lantas kecewa termasuk marah Ido. Pada waktu itu karena Bali sudah ditaklukkan oleh Majapahit dan Aryo Peniko, Ido niko tidak perlu natinum makarya buto ngalih dengan kayo Ido iki lantas merasa kecewa semalihna Ido natinum marah ko kades dengan senewau terus Ido karena marah itu nguentangan dari meditasi sebelum meditasi iki kayangan iki sampun wonten sebab yang itu natina menyelusuri kayangan iki sampun wonten di abad kedua. Pada bagian Nista Mandala, sebelah barat terdapat sebuah wantilan yang berfungsi sebagai tempat mengadakan paruman agung krama desa adat Kubontinggo, tempat beristirahat pemedat atau dapat difungsikan sebagai tempat pementasan tari-tarian. Di Nista Mandala Pura ini terdapat bangunan seperti Bali Kukul dan Bali Gong. Pada Madya Mandala Pura terdapat Balai Pesandekan. Pelebahan atau tempat yang paling disucikan di Pura Kahyangan Jagat dalam Purwa Kubontinggo adalah Utamaning Mandala. Palingge pokok yang ada di pura ini adalah sebuah gedong yang merupakan lingge dari Ida Betari dalam Kubontinggo. Selain pelinggi pokok, terdapat beberapa pelinggi lain sebagai pelinggi pelengkap, di antaranya adalah pelinggi Ratu Paset dan pelinggi Ratu Salang Ambu. Di depan pelinggi Gedong Agung, di sebelah kanan dan kirinya terdapat dua pelinggi pelengkap, yaitu pelinggi Ratu Nyaman Sakti dan pelinggi Ratu Masakti. Di bagian kiri pelinggi Gedong Agung
terdapat 2 buah pelinggih, yaitu pelinggih Ratu Madepasek dan pelinggih Ratu Cening. Terdapat juga sebuah saran pepelik yang berada di sisi utara sebagai linggih Ida pada saat sebelum dan sesudah kebejian. Sebuah padmasana terletak di sebelah sisi timur laut sebagai linggih Ida Sangyang Widiwasa. Pada sisi selatan, terdapat pelinggih Ratu Gede Sakti dan pelinggih Gedong Arta. Pura Kahyangan Jagat dalam Purwokubontinggo mempunyai beberapa buah pebejian. Di antaranya, Beji Sindu Merta atau sering disebut Beji Pancoran Solas yang difungsikan sebagai tempat khusus mesucian Ida Betara yang melinggih di Pura Kahyangan Jagat dalam Purwokubontinggo. Beji Taman Sari atau sering disebut dengan Beji Tengah yang sering difungsikan sebagai tempat mesucian Ida Betara pada masing-masing banjar atau pemerajan. Beji Sudamala yang difungsikan sebagai tempat pembersihan atau pengelukatan dan pengobatan bagi masyarakat yang mengalami kesakitan. Sebagaimana Pura Kahyangan Jagat lainnya, Pura Kahyangan Jagat dalam Purwokubontinggo juga mempunyai penyungsung, tidak saja dari seluruh masyarakat Bali, tetapi juga dari luar Bali bahkan mancanegara. Pura Kahyangan Jagat dalam Purwokubontinggo diempon oleh Desa Adat Kubontinggo yang terdiri dari 7 banjar, yaitu Banjar Bakisan, Banjar Den Bantas, Banjar Tua Ilang Belodan, Banjar Tua Ilang Baleran, Banjar Celuk, Banjar Celagi, Banjar Kubontinggo. Puri Tabanan selaku pengaceng Pura Kahyangan Jagat dalam Purwokubontinggo. Peninggalan arkeologi yang terdapat di Pura Kahyangan Jagat dalam Purwokubontinggo dengan berbagai bentuk dan keunikannya merupakan warisan budaya yang bernilai sangat tinggi. Tiang nganian ikiris batu-batu lingayoni pada waktu perbaikan di tiang wangun wendilansi pembongkaran itu, termasuk batu lingayoni, yang kedua gelang perunggu, yang ketiga merupakan keris, yang keempat merupakan penyusun pesan tekan. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi aktivitas religi yang tercermin dalam peninggalan arkeologi juga mengalami perkembangan dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai lama yang masih relevan dan berlanjut sampai sekarang.